Hai teman-teman, selamat datang di channel aku, saya Rama Official. Seperti yang sudah teman-teman lihat di thumbnail atau di judul, ya, sekarang kita akan membahas tips and trick atau cara solo traveling ke Turki dengan budget seminim mungkin ya guys. Nah, aku juga usahakan aku menemukan cara dengan budget yang minim supaya teman-teman semua bisa berkesempatan untuk terbang ke Turki juga. Jadi berapa sih total buat solo traveling ke Turki itu? Oke, simak video selanjutnya. Oke, sebelumnya nih aku mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru mampir ke channel YouTube aku. Jika kalian ingin mencari tahu seputar traveling, sudah berada di channel yang tepat. Insya Allah aku bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman semua, gitu ya. Oke, langsung aja kita memasuki ke pembahasannya. Solo traveling ke Turki dengan budget yang minim ya. Sebagian ada yang bertanya, sulit nggak sih buat ke Turki itu atau mahal nggak sih? Kalian mau aku jawab jujur sejujur-jujurnya? Oke, ini jawabannya enggak sama sekali, gampang dan nggak mahal-mahal banget. Yang terpenting Turki itu tidak mewajibkan kita mempunyai rekening koran atau seperti contohnya negara-negara yang ada di Eropa harus mewajibkan kita punya minimal tabungan itu 50 juta dalam 3 bulan terakhir. Nah, di Turki ini nggak sama sekali dan nggak ditanya juga gitu ya. Jadi sangat gampang, sangat murah dan mudah, itu yang paling penting dan kita akan bahas sekarang. Dan kenapa aku bilang sangat mudah? Karena aku sudah mengalami sendiri guys. Aku udah selama pandemi ini aku sudah ke Turki 4 kali dan itu emang sangat-sangat gampang dan nggak dipersulit sama sekali. Kalau mudah dan tidak dipersulit bahkan murah, gimana sih caranya? Oke, langsung aja kita bahas sekarang tanpa panjang lebar dan bertele-tele lagi. Karena ini juga video aku bikin karena ada beberapa viewer aku yang menanyakan hal ini. Nah, ini contohnya dia menanyakan dokumen apa buat solo traveling. Langsung aku bikin video untuk menjawab pertanyaan viewer aku tersebut karena aku sangat sayang guys sama kalian semua. Thank you so much, kalian udah nonton semua video aku, video traveling aku sangat sayang kalian. Jika kalian ada usul dan saran langsung aja di kolom komentar, pasti aku baca. Kalau aku dapat notifikasi pasti aku respon. Dan kalau kalian DM di Instagram atau di sosial media aku yang udah aku cantumkan, pasti aku respon. Oke, yang pertama yaitu tiket pesawat guys. Ya iya dong, kalau nggak ada tiket pesawat masa mau jalan kaki kan nggak lucu gitu ya. Nah guys, aku iseng-iseng ya ngecek harga tiket pesawat di salah satu aplikasi biro perjalanan yang sangat terkenal di Indonesia seperti yang ini. Aku cek berapa sih harga tiket PP Jakarta Istanbul ke Jakarta. Nah, pas aku cek, ya ampun guys, sangat murah. Dan ini kayaknya sekitar 4 jutaan something gitu, udah PP. Kita buletin aja 5 juta gitu ya. Aku nggak tahu ya kalau harga tiket segini PP itu udah dikategorikan murah atau budget buat solo traveler. Tapi pendapat aku pribadi, ini udah murah dengan maskapainya yang memang sudah punya nama di dunia internasional ya. Kayak PP 4 juta something, kita buletin 5 juta itu udah lumayan ya menurut aku. Walaupun ini tiketnya transit dulu ya di Doha ya, Uni Arab Emirat. Tapi ada yang direct Turkish Airlines, tapi harganya agak sedikit lebih mahal. Tapi nggak yang mahal-mahal banget sih, cuman taruhlah tiket buat PP Jakarta Istanbul Jakarta tuh 5 juta ya. Nah guys, yang kedua yaitu tempat kita menginap selama berlibur ke Turki. Oke, sebelum itu aku ingin meluruskan bahwa video budget solo travel ke Turki ini aku fokuskan kita di Istanbulnya aja ya guys, enggak yang ke kota-kota lainnya, contohnya kayak ke Kapadokia. Jadi aku fokuskan buat kita solo traveler yang ke Istanbulnya aja selama 7 hari. Nah, aku juga sempat iseng lihat cek-cek harga gitu ya di salah satu aplikasi juga di sini. Harga 7 malam menginap di Istanbul itu berapa sih gitu. Nah, sini aku udah cek dan harganya bervariatif, tiap-tiap hotel tuh beda-beda. Jadi, aku fokus lihat kamar hotel yang murah. Jadi karena sesuai dengan tema kita ini,
aku pilih kamar hotel yang 3 juta untuk 7 malam. Itu ada. Nah, kenapa aku menganjurkan buat teman-teman yang ingin melakukan solo traveling atau backpackeran, cari yang murah-murah ya, karena tujuan kita ya buat jalan-jalan kan, bukan buat yang staycation. Jadi nggak mungkin dong kita jauh-jauh buat liburan atau buat jalan-jalan dihabiskan waktu cuma di kamar hotel. Nah, kalau aku pribadi, aku prefer ke kamar yang lebih murah. Jadi kamar hotel itu kita khusus buat kita rebahan doang kalau udah lelah, udah malam tidur, buat nyimpan energi besoknya kita jalan-jalan lagi, atau buat nyimpan barang doang sih. Nah, jadi oke, kita fixkan harganya buat kita jumlahin nanti. Buat kamar sewa atau tempat nginap di Istanbul ini taruhlah 3 juta buat 7 malam. Nah, yang ketiga yaitu biaya makan selama di Istanbulnya. Nah, di sini aku ingin sedikit memberikan informasi buat teman-teman kalau makanan di Istanbul itu tergolong murah. Nah, jadi buat makan kita patoklah budgetnya selama 7 hari itu 200.000. Jadi 200.000 kali 7 sekitar 1,4 ya. 1,4 jutaan itu buat makan minum, dan itu bahkan bisa kurang atau lebih, itu tergantung pribadi kita masing-masing gitu ya. Jadi aku taruh 1,4 buat makan minum selama 7 hari. Dan yang keempat nih, poin buat yang melakukan solo traveling ke Istanbul, kita harus menyediakan budget PCR. Nah, seperti video yang pernah aku bahas, yang pernah aku bikin sebelumnya, harga PCR di Istanbul atau di Turki dengan Indonesia itu sangat-sangat jauh berbeda, bahkan 3 kali lipat guys, bayangin. Jadi gini contohnya, PCR di Indonesia dengan hasil same day, dengan PCR yang ada di Istanbul hasil same day juga. Di Turki tarifnya 250 lira, sedangkan jika dirupiahkan sekitar 400.000 itu hasil yang same day. Sedangkan di Indonesia itu sekitar 1,6 jutaan atau 1,4 jutaan. Jadi hasil same day, bayangin guys, bahkan 3 kali lipat dong, 3 kali lipat bahkan lebih. Nah, itu rumah sakit yang pernah aku kunjungin ya, yang pernah aku lakukan tes 1,6, 1,4. Nah, di luar dari itu kalau ada yang lebih murah, tolong komen di bawah, mungkin aku nggak searching yang lebih mendetail lagi. Tapi ini aku menceritakan pada teman-teman berdasarkan pengalaman aku ya. Di Turki 400.000 hasil PCR same day-nya, di Jakarta 1,6 atau bahkan 1,4. Jadi taruhlah buat budget PCR buat teman-teman 2 jutaan. Jadi yang di Indonesia 1,6, yang di Turki 400.000. Jadi budgetnya 2 juta dong, ya kan? Oke, jadi biar nggak bingung nih buat teman-teman ya. Nah guys, yang kelima yaitu e-visa. Nah, aku sempat bikin juga nih video cara meng-apply e-visa ke Turki. Jadi buat teman-teman yang bingung bagaimana caranya, kalian bisa kok melakukan sendiri di rumah, dan itu bahkan sangat gampang sekali. Nah, berapa sih harganya? Harganya sekitar 400 atau 500 ribuan. Correct me if I'm wrong, aku agak sedikit lupa karena kemarin bayarnya menggunakan dolar. Jadi aku lupa tuh bagaimana kalkulasinya, tapi yang jelas nggak kurang dari 400 ribu dan nggak lebih dari 500 ribu. Nah, simpelnya kita patok buat harga tarif e-visanya 500 ribu ya. Oke, e-visanya 500 ribu. Nah guys, yang keenam yaitu asuransi perjalanan. Seperti yang sudah aku bahas di videoku sebelumnya, kita itu butuh loh guys asuransi perjalanan. Iya, butuh banget, karena itulah yang menolong kita jika amit-amit terjadi yang tidak mengenakan saat kita melakukan perjalanan. Nah, dan kita bisa sedikit menghemat biaya kita jika ada sesuatu yang terjadi nanti. Nah, di mana sih aku mengambil asuransi perjalanan, yaitu di sini World Nomads namanya. Ini bukan endorse, ini bukan apa. Jadi aku sekedar ingin
memberitahukan buat teman-teman yang ingin melakukan perjalanan, kalian bisa membeli asuransi di sini. Biasanya aku pakai yang all package yang kayak premiumnya gitu, sekitar 100,6 dolar, atau kalau dirupiahin sekitar 1, berapa ya? 1,5 jutaan. Jadi itu udah mengcover semuanya kayak premiumnya gitu. Tapi ada yang murahnya. Biar sesuai dengan tema kita, budget solo traveling, kita taruhlah buat asuransi dengan yang 80 dolar, karena ada juga yang tarif yang pakai 80 dolar. Jadi 80 dolar ya itu sekitar 1,2 ya. Jadi taruhlah buat asuransi perjalanan 1,2. Tapi kalau teman-teman ada paket asuransi perjalanan lebih murah lagi ya nggak apa-apa. Tapi karena ini berhubung di konten aku, taruhlah 1,2, oke? Yang ketujuh yaitu SIM card selama di Turki. Jadi menurut sepengalaman aku pernah beli kartu itu 10 giga itu sekitar 200 berapa ya? 150 lira atau dirupiahin 250.000 ya. Ya, 250. By the way, aku lihat konsep. Jadi supaya nggak belibet ngomongnya dan menyampaikan buat teman-temannya jelas juga, supaya nggak ada yang bingung ya. 10 giga itu kira-kira cukup nggak ya buat internet seminggu? Aku rasa cukup sih. Jadi buat SIM card itu 250.000 ya. Oke. Itu yang ketujuh. Next. Nah guys, yang ke-8 yaitu biaya karantina. Jadi nih guys, buat teman-teman yang melakukan liburan keluar Indonesia, pulang-pulang kalian nggak bisa lagi melakukan karantina gratis yang ada di Wisma Atlet. Jadi otomatis kalian harus menyediakan budget buat karantina di Indonesia. Nah, karantina di Indonesia, hotel yang dianjurkan pemerintah itu yang paling murahnya guys itu 7 jutaan. Nah, 7 jutaan itu selama 8 hari kalian udah termasuk 3 kali makan sehari, 2 kali PCR, sama laundry 5 piece per hari gitu ya. Nah, jadi buat biaya karantina ke Indonesia itu 7 jutaan. Taruhlah 7 juta ya, itu udah paling murah sih menurut aku. Nah, jangan takut, di Turki nggak ada karantinaan guys. Jadi kalian bebas, nyampe Turki langsung bisa pergi kemanapun yang kalian mau gitu ya. Nah guys, yang ke-9 yaitu budget buat shopping atau oleh-oleh yang mau kita beli di sana lalu dibawa pulang. Nah sebenarnya sih poin ini bervariatif ya guys. Tiap orang pasti budgetnya punya budget beda-beda untuk hal ini. Namun aku pribadi sih orang yang sangat simple ya. Jadi budget ini aku seminimal mungkin aku siapkan supaya nggak ribet juga dibawa pulang atau buat nambah-nambahin budget yang lainnya yang penting-penting dulu gitu. Jadi taruhlah buat budget ini 2 atau 3 jutaan. 3 jutaan deh. 3 juta aku kira cukup buat shopping, buat beli oleh-oleh perintilan-perintilan kecil seperti itu ya. Jadi sesuaikan dengan tema kita yaitu budget semini mungkin buat solo traveling atau buat siapapun itu yang menonton, oke? Nah, yang ke-10 nih guys, unpredictable cost, atau kalau yang budget ini sama kayak yang di poin 9 tadi, masing-masing individu pasti beda-beda, memiliki budgetnya masing-masing buat hal dana emergency ini. Jadi aku bulatkan aja buat dana emergency ini sekitar 3 jutaan ya guys. Entah cukup buat apa 3 jutaan itu, tapi setidaknya kita punya dana yang nggak terpakai buat perjalanan kita sebagai solo traveling. Oke guys, yang ke-11 alias yang terakhir yaitu dana transportasi selama kita di Istanbul atau di Turkinya. Nah, perlu diingatkan, transportasi publik di Istanbul itu udah sangat memadai banget guys. Jadi kita bisa dengan mudahnya memakai transportasi publik dan itu emang sangat memadai sekali sih, dan gampang, murah, mudah diakses gitu ya. Dan menurut aku sih, aku nggak perlu transportasi publik apapun selama di Istanbul. Aku bisa jalan kaki, bisa naik skuter, dan itu lebih fleksibel dan efisien serta murah dan mudah sih menurut aku gitu loh. Jadi jujur selama di sana aku nggak pernah
punya patokan buat transportasi sama sekali, karena aku kemana-mana jalan kaki dan itu bisa bikin sehat. Jadi kita bisa melihat detail kotanya seperti apa dan melihat sudut pandang kota itu lebih dalam lagi gitu ya. Karena kita mau kalkulasiin jumlah dana yang kita butuhkan selama solo traveling nanti, jadi kita taruhlah, kita buletin buat transport selama kita solo traveling nanti selama 7 hari, taruhlah 500.000 selama 7 hari ya, 500.000. Nah guys, itu dia dana-dana atau poin-poin yang perlu teman-teman persiapkan untuk solo traveling ke Turki atau backpackeran lah itu. Jadi aku rangkum lagi ya guys buat kalian yang mungkin tadi agak kebingungan dengan penjelasan aku. Jadi aku rangkum lagi dengan aku nyontek di MacBook aku. Oke? Tiket pesawat. Nah, tiket pesawat PP kita buletin tadi 5 juta ya, 5 juta. Terus yang kedua, kamar hotel selama di Turki itu udah yang paling murah selama 7 hari itu 3 juta. Terus buat makan selama di Istanbul 7 hari ya, itu sekitar 1,4. Wow, gede nggak sih? Kalian kalau ada mau komplain atau komen kalau ini terlalu mahal, komen aja di bawah, nggak apa-apa, kita diskusi bareng, tapi jangan berantem ya. Terus yang keempat, PCR. Nah, ini PCR nggak mahal dan nggak kurang, ini fix, harga pasti nih, harga pasti. 1,6 ditambah 400.000, jadi 2 juta dong totalnya. Nah, ini no kecap, no debat nih ya PCR, itu udah pasti 2 jutaan. Terus yang kelima e-visa. Nah, ini no kecap, no debat juga. Jadi ini yang memang udah fix, sudah pasti harganya nih, 500.000. Oke? Terus yang keenam, asuransi perjalanan. Nah, ini teman-teman bisa cari perusahaan asuransi perjalanan yang bisa lebih murah ya. Tapi kalau yang di tempat aku biasanya pakai, itu yang paling murahnya 1.200.000. Kita buletin 1.200.000. Oke? Terus internet selama di Turki itu 250.000. Oke? Terus biaya karantina sepulang kita ke Jakarta. Nah, ini udah pasti juga, udah fix, yaitu 7 juta untuk 8 hari, udah lengkap. Tadi udah aku jelasin juga. Dan yang ke-9 itu budget shopping. Nah, budget shopping 3 jutaan, tapi kalau kalian punya budget lebih nggak apa-apa, tapi ini 3 jutaan dulu. Kita kalkulasiin soalnya. Terus dana emergency 3 jutaan. Terus apa lagi ya, transport 500.000. Kadang ini aku bisa kurang, nggak nyampe segini juga selama seminggu karena aku keseringan jalan kaki. Tapi aku saranin kalian teman-teman jalan kaki atau enggak pakai transportasi publik deh, pasti di bawah dari ini. Tapi karena ini mau aku kalkulasiin, kita taruh aja 500.000. Jadi total secara keseluruhannya itu yaitu berapa ya? Jangan kaget guys. Tapi sebelum aku umumin tarifnya, mohon maaf ya kalau ini masih agak kemahalan atau jauh dari kata budget traveling. Kalian bisa komen di bawah. Tapi menurut aku ini budget traveling sih guys. Budget traveling ini yaitu sekitar 25 juta 150 itu udah all in ya. Saya ulangin lagi, 25 juta 150 itu udah all in seperti yang saya sebutin tadi. Oke? Nah, mungkin kalau menggunakan travel nih ya, mungkin kalau teman-teman menggunakan travel mungkin bisa lebih murah. Tapi kelebihan solo traveling itu kita tuh bebas, free, kemana aja kita semaunya kita, atau tanpa ada kita harus kesini jam segini, kita harus kesini gitu loh maksud aku. Jadi paham kan yang hobi solo traveling itu, paham lah pasti. Nah menurut kalian nih, ini termasuk solo traveling minim budget nggak sih? Apa sih pendapat teman-teman? Aku pengen tahu.
Kalau iya komen di bawah, kalau enggak juga komen di bawah supaya kita sama-sama belajar. Oke? Nah, itu dia tadi 25 juta, 150 udah all in. Nah, itu dia solo traveling minim budget versi aku. Jika kalian punya versi kalian sendiri, silahkan komen di bawah ya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.